Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Arya Pratama dengan NIM 231091700265 dengan kode kelas 06 SISP 004. Di kali ini saya akan menjelaskan hasil codingan saya yang dibuat dari beberapa minggu lalu. Yang pertama di sini kita bakal buka PHP Artisan Serve-nya dulu, lalu pakai Laragon dengan localhost saya. Nah, jika udah buka, kita lanjut ke HTTP. Nah, di sini tuh ada point of sales. Aplikasi yang saya buat tuh yaitu dengan point of sales bisa memudahkan UMKM untuk bertransaksi. Di sini ada user dan admin ya. Kita coba login pakai admin. Nah, ini di tampilan admin ini kita ada dashboard. Di sini ada bisa pantau penjualan, stok, user, dan transaksi yang harus perlu diverifikasi. Di sini juga ada admin postnya. Lalu di sini ada menu-menu. Ini tampilannya bisa ada di kasir, lalu juga di user ataupun di admin ya. Nah, di sini ada verifikasi. Di sini bisa kita tambahkan produk. Nah, di sini juga kita bisa tambahkan produk. Nah, contoh tambahkan produk, kita buka image invest untuk menambahkan produknya. Karena saya menambahkan produknya dengan memakai link, contohnya Americano. Nah, mungkin ada Americano ini. Lalu kita salin gambar. Kita tambahkan dengan kategori minuman, nama produknya Americano. Nah, untuk SKU-nya kosongkan aja nanti auto di menu, soalnya saya buat decoding untuk auto dan untuk barcode juga sama aja. Lalu dengan harga kita cantumkan 10.000. Lalu stok kita buat ada 20. Deskripsinya minuman Americano. Lalu klik simpan. Dia sudah muncul di sini Americano-nya. Jikalau produknya tidak mau dijual ataupun habis, kita bisa di statusnya bisa kita matikan, diaktif jual jadi tidak, jadi oke. Nah, di sini udah berubah jadi off ya. Jadi misalkan nanti ada user ataupun kasir melihat di menu, nah di sini nggak ada karena kita menonaktifkan status tidak aktif dijual. Nah, kalau misalkan kita buat jadi aktif, aktif dijual, nah di menu dia ada Americano ini. Jadi tergantung stok-stok yang ada di coffee shop ataupun UMKM yang lain. Lalu di sini ada pelanggan. Nah, misalkan ada pelanggan tetap dengan nama Cacul, contoh. Lalu di sini nomor HP kita buat asal-asalan aja. Nah, dengan email cacul@gmail.com. Lalu dengan level member di sini ada silver, gold, platinum. Mungkin kalau misalkan member baru kita buat poin loyalty-nya 5 karena dia udah. Nah, dengan alamat Kampung Bali. Nah, kita klik simpan. Nah, di sini udah ada Cacul dengan email dan nomor telepon. Jadi, misalkan ada pelanggan tetap, kita tahu orang ini pelanggan tetap dengan transaksi dan aksi.
kita bisa menambahkan, mengedit ataupun menghapus pelanggan tersebut ya di sini. Bisa menghapus juga, contoh kita akan menghapus yang punya saya. Oh, tidak bisa. Karena pelanggan sudah memiliki transaksi dengan syarat yang tidak memiliki transaksi ya. Kayak gini Hasbi. Oke, hapus. Nah, dia sudah karena misalkan pelanggannya tidak tetap ataupun dia cuma beli jadi pelanggan sekali, kita bisa menghapus ataupun menambahkan lagi. Dan untuk user kita bisa menambahkan di sini. Contohnya ada pelanggan tetap mau bikin akun, kita bisa tambahkan cacul dengan email yang sama, cacul, nomor HP kita buat asal-asalan aja. Nah, untuk rola kita pilih user ya. Passwordnya kita buat sampai 8. Lalu juga ini. Nah, di sini ada status aktif dan tidak aktif. Dan untuk sudah diverifikasi itu sebenarnya bisa daftar dari register. Cuman kalau misalkan dari admin langsung bisa juga. Contoh misalkan kita buat simpan. Nah, dia sudah ada di sini untuk user cacul. Sekarang kita ke bagian dashboard ataupun kita mau coba daftar sebagai user bisa. Contohnya sebagai Majes dengan email majes@gmail.com dengan nomor asal aja ya. Password 123456678 123456678. Nanti di sini akun sedang menunggu admin. Pendaftaran berhasil. Admin perlu menekan tombol verifikasi pada menu user sebelum akun ini bisa membuat transaksi. Nah, nanti kayak tadi kita bisa menambahkan verifikasi di user tersebut apakah boleh atau tidak. Nah, contoh kita mau login sebagai user untuk transaksi. Kita masuk sebagai cacul sini. Nah, kita akan melihat menu. Contohnya kita akan membeli burger meal, lalu dengan americano, lalu juga dengan air mineral. Nah, untuk keranjang di sini kita ada burger meal, americano, lalu air mineral 600 ml. Nah, untuk pelanggannya kita buat cacul. Karena dia tadi sudah mendaftar sebagai pelanggan tetap ya. Untuk metodenya kita ada QRIS, transfer ataupun debit. Nah, kita buat jadi cash aja. Ataupun diskon bisa. Misalkan dari toko yang dijual ini ada diskon 5.000. Nah, bisa. Jadi subtotalnya 6.000, 61.000 dengan pajak 11% karena saya sesuai standar UMKM. Lalu totalnya 62.000. Nah, misalkan uang dari pembeli itu 70.000. Di sini ke input otomatis kembalian 7.840 perak ya. Ataupun bisa pas, jadi kembalinya 0. Mungkin kalau pas bisa transfer ataupun QRIS ataupun debit. Tapi itu untuk nominal kayak cash kita genapin jadi 70.000. Dengan catatan opsional, misalkan dari user cacol ini burger meatnya tidak suka pedas, dengan catatan jangan terlalu pedas. Nah, lalu sebelum kita kirim ke admin tuh kita cek dulu di sini untuk keranjangnya apakah sudah benar semua, lalu kirim ke admin. Nah, di sini ada transaksi INV. INV ini invoice ya, invoice yang tadi cacol belanja. Nah, misalkan itu kita lihat di sini transaksi saya. Invoice 2026-06-25 sesuai dengan tanggal sekarang. Dengan pelanggan cacul. Totalnya 62.160 perak. Lalu dengan status pending, catatan admin. Lalu kita logout. Kita login kembali dengan admin. Nah, lalu kita cek verifikasi. Nah, tadi kita lihat di sini ada statusnya. Cacul membeli. Kita lihat detail. Nah, di sini ada burger meal, americano, air mineral.
dengan user Cacul, pelanggannya Cacul, subtotalnya 61.000. Lalu ada diskon 5.000, pajak 6.160 perak, lalu dengan total 62.000. Nah, bayarnya dia dengan harga 70.000, lalu kembalian dengan 7.840. Mungkin di UMKM lain bisa digenapin menjadi 8.000 karena di atas nominal 7.500. Nah, jika misalkan kita tolak, kita bisa reject ataupun approve. Kalau misalkan kita tolak, mungkin kita kasih alasan, dan kalau approve kita langsung approve aja. Nah, lalu kembali. Nah, di sini statusnya kita lihat approve. Karena tadi dari admin kita udah approve. Lalu di sini ada yang pending, mungkin belum kita verifikasi. Nah, contohnya kita reject dengan alasan user tidak ada. Mungkin pelanggan hilang atau apa. Nah, di sini udah diri kita reject karena nggak ada usernya. Dengan status di sini hasbi, pelanggannya umum, statusnya reject. Nah, semuanya bisa berjalan. Lalu di sini kita akan melihat user. Nah, user yang tadi kita daftar itu sebelumnya ada Majes dengan kontak majes@gmail.com. Lalu di sini ada nomor teleponnya dengan role user, status pending. Kita di sini bisa edit, hapus, verifikasi. Contoh kita edit pun bisa di sini dengan warna profile untuk di sini dengan password ataupun yang lain. Mungkin jika mau diverifikasi, kita bisa verifikasi. Nah, kita bisa coba login juga mungkin di next. Nah, di sini ada tampilan dashboard dengan omset hari ini, dengan juga data diagram selama 7 hari, total omset approve, dengan produk terlaris di sini ya. Nah, di sini juga kita bisa lihat produk yang segera diisi ulang ataupun produktivis, ataupun kita bisa lihat dari sini jika ada produk tipis tipis banget kayak contoh tinggal satu ataupun dua, nanti di dashboard sini kita bisa melihat produk yang harus diisi ulang. Oh, semua fitur udah kita coba, mungkin tidak ada yang kurang. Untuk tadi yang baru daftar dari sebagai user, kita akan mencoba. Oh, di sini kita daftar sebagai user. Nah, di sini kita tadi membeli americano ataupun yang lain tuh, nanti di sini ada totalnya sebagai belanjaan kamu. Nah, di sini kan tadi kita belanja sebagai Majes ya. Coba kalau kita sebagai Cacul. Nah, di sini juga ada invoice tadi kita di approve. Satu saja oleh admin pos. Nah, semuanya fitur berjalan ya. Mungkin itu aja aplikasi yang saya buat dengan tugas Pak Yudi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.